Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir Basdat yang berjudul Implementasi Basis Data Sistem Pemesanan Online UMKM Makanan menggunakan Oracle SQL. Yot, kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Kevin Maulana Sempri, saya, Naira Ramadhani Halil, dan rekan saya Rifki Maulana. Jot. Nah, masuk ke latar belakang, saat ini banyak UMKM yang mulai menggunakan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Namun, pengelolaan data pelanggan, produk, dan transaksi memerlukan basis data yang baik agar data tetap terorganisir dan konsisten. Oleh karena itu, kami merancang basis data relasional menggunakan Oracle SQL untuk mendukung sistem pemesanan online UMKM makanan. Lanjut. Nah, tujuan dari proyek ini adalah menerapkan konsep basis data relasional, membuat tabel beserta relasinya, serta mengimplementasikan SQL dalam kasus nyata. Untuk manfaat adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai perancangan basis data dan penggunaan Oracle SQL. Lanjut. Nah, studi kasus yang kami gunakan adalah sistem pemesanan online UMKM makanan. Nah, dalam sistem ini terdapat proses utama yaitu pelanggan melakukan pemesanan produk dan melakukan pembayaran. Untuk mendukung proses tersebut, data disimpan dalam beberapa tabel yang saling berhubungan. Lanjut. Nah, pada slide ini ditampilkan ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, ERD ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel dalam basis data. Simbol PK pada salah satu kotak itu menunjukkan primary key, sedangkan FK menunjukkan foreign key. Nah, dengan adanya ERD ini, struktur database menjadi lebih mudah dipahami sebelum diimplementasikan. Lanjut. Lanjut. Nah, oh enggak, sebelumnya. Nah, terdapat beberapa relasi pada database ini. Eh, semuanya itu berelasi one to many, kecuali hubungan antara orders dan products yang memiliki relasi many to many yang dihubungkan oleh tabel order detail sebagai bridge table. Lanjut. Nah, tabel customers digunakan untuk menyimpan data pelanggan seperti nama, nomor telepon, dan alamat si pembeli. Sedangkan tabel orders digunakan untuk menyimpan data transaksi pelanggan. Nah, pada tabel orders terdapat foreign key yaitu customer ID yang menghubungkan tabel orders dengan customers. Nah, relasi inilah yang memastikan setiap pesanan berasal dari pelanggan yang valid. Nah, untuk membuat tabelnya, kita cukup menuliskan creatable customers dan juga creatable orders dan memasukkan item-item yang diperlukan. Sehingga saat di-run, maka akan muncul tulisan table created seperti pada gambar di slide ini. Lanjut. Nah, setelah tabel dibuat, data dimasukkan menggunakan perintah insert into. Contohnya, data pelanggan bernama Andi dimasukkan ke tabel customers. Kemudian digunakan query select bintang from customers untuk memastikan data berhasil tersimpan. Seperti gambar yang ada di slide ini. Lanjut. Lalu insert data orders. Nah, sama seperti yang tadi, tapi bedanya di sini kita menggunakan fungsi toDate untuk mengubah format tag menjadi tipe data tanggal yang dikenali oleh Oracle. Nah, data transaksi juga mencantumkan customer ID, jadi nantinya pesanan dapat dikaitkan dengan pelanggan yang sesuai. Nah, lalu setelah membuat tabel dan memasukkan datanya, kita harus membuat view dari customer dan juga orders. Nah, pada slide ini dibuat view bernama view customer orders. Nah, view ini merupakan tabel virtual yang digunakan untuk menampilkan data dari beberapa tabel sekaligus. Nah, pada query ini digunakan join untuk menggabungkan tabel customers dan orders melalui customer ID.
Selain itu, to-char digunakan untuk menampilkan format tanggal agar lebih mudah dibaca. Sedangkan fungsi with read only digunakan agar view hanya dapat dibaca dan tidak dapat dimodifikasi untuk keamanan datanya. Nanti jika sudah siap, kita akan gunakan query select bintang from view customer orders dan muncullah tabel seperti yang ada di slide ini. Baik, selanjutnya ada tabel kategoris dan products. Untuk tabel kategoris, kita menggunakan kolom kategori ID sebagai primary key dan juga kategori name. Untuk produk, tabel produk, kita menggunakan kolom produk ID sebagai primary key. Kemudian ada product name, price, kategori ID. Kemudian constraint FK yang mana referensinya itu kategori ID. Tabel, tabel kategoris digunakan untuk mengelompokkan jenis produk, sedangkan tabel produk digunakan untuk menyimpan data menu menggunakan menu makan dan minuman. Lanjut, yaitu insert data kategoris. Ini ada contoh query insertnya, yaitu insert untuk kategoris value satu dan makanan. Lalu ada insert data produk, ini contohnya. Kemudian create view kategoris dan produk. Ini query-nya. Tujuan dari create view ini adalah untuk mengelompokkan produk berdasarkan kategori-kategori tertentu. Lanjut kita ada tabel order, details, dan payment. Untuk tabel order details, kita mempunyai kolom detail ID sebagai primary key, kemudian order ID, product ID, quantity, constraint FK dengan reference order ID, dan juga satu lagi constraint FK dengan reference product ID. Kemudian di sini ada tabel payments dengan payment ID sebagai primary key, kemudian order ID, payment method, payment date, dan juga constraint FK order ID. Tabel order details digunakan untuk mencatat detail produk yang dipesan dalam setiap transaksi. Dan tabel payments digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian ini adalah contoh dari insert data order details. Kemudian ini insert data payments, contohnya. Kemudian ada create view order details dan payment. Tujuan dari view order details dan payments yaitu untuk mencatat apa saja detail order yang ada dan apakah dan dengan pembayaran apa mereka melakukannya. Kemudian ada create sequence. Di sini contoh dari create sequence kami yaitu untuk tabel order yaitu create sequence order start with 116. Kenapa start with 116? Karena data yang kami inputkan itu dimulai dari 101 sampai 115. Kemudian increment by 1. Kemudian ini contoh proses insert data. Kemudian ini pengujian dari sequence di mana tadi sudah dimasukkan data ini. Kemudian kita uji sequence-nya dengan Nextfile. Kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian ini merupakan struktur IRD dari view. Bisa teman-teman lihat ini ada view customer orders, view order payments, dan juga view produk kategori. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulannya, basis data sistem pemesanan online UMKM makanan yang kami rancang telah berhasil diimplementasikan menggunakan Oracle SQL. Nah, sistem ini terdiri dari beberapa tabel yang saling berelasi melalui primary key dan foreign key sehingga data dapat tersimpan secara terstruktur dan konsisten. Selain itu, penggunaan view dan sequence membantu mempermudah pengelolaan data serta meningkatkan efisiensi sistem. Melalui proyek ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai perancangan basis data relasional dan implementasinya dalam kasus nyata. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf kalau misalkan ada kata-kata yang lebih
dan tidak enak didengar. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah.